Kayaknya makin stres nih. Kenapa? Karena elektabilitasnya nggak naik-naik. Padahal udah hampir setengah tahun dia pertama kali dideklarasikan, udah keliling Indonesia, nawarin bahwa koalisi perubahan nggak tahu apa yang diubah. Tapi problemnya sampai sekarang elektabilitasnya segitu-gitu aja. Coba dilihat deh, data-data lembaga survei, itu elektabilitas Anies ada selalu di urutan nomor buncit. Ada yang bilang cuma 19%, 20%, 22%, nggak naik-naik. Kayaknya timnya mulai agak frustasi, agak kebingungan. Apalagi ketika Ganjar sudah dideklarasikan oleh PDI Perjuangan, makin elektabilitasnya makin nyungsep. Suasana ini yang barangkali membuat tim internalnya Anies Baswedan agak gelagapan. Tapi bukan cuma itu. Sebetulnya kalau kita lihat hasil survei dari lembaga-lembaga survei yang kredibel, dan gue sih masih percaya sama hasil survei itu. Itu ada 3 orang yang memang dikandidatkan akan maju sebagai capres, dan 3-tiganya ini punya survei yang agak lumayan. Yang pertama Ganjar Pranowo, yang kedua Prabowo Subianto, yang ketiga Anies Baswedan. Masalahnya adalah ketika Ganjar dicapreskan oleh PDI kan tiketnya udah lengkap. PDI bisa nggak ngajak partai lain untuk mendukung capres dan cawapres. Sementara Gerindra harus bergandengan dengan partai lain agar tiketnya cukup. Kali ini dia bergandengan dengan PKB. Gabungan antara Gerindra dan PKB itu cukup tiketnya. Anies harus menjajaki 3 partai sekaligus karena memang partainya kalau cuma berdua tiketnya nggak cukup. Ada Nasdem, ada Demokrat, ada PKS. Terus sekarang ini makin rame, makin seru, lobby-lobby politik makin intensif, partai-partai makin saling ketemu. Ujuk-ujuk kemarin Pak Erlangga, Ketua Umum Golkar, ketemu sama Pak SBY. Ini pasti bikin Anies keringet dingin. Lo bayangin, bagi Partai Demokrat, ini bukan soal Anies capres atau bukan. Itu nomor 2. Yang paling penting bagi partai-partai adalah bagaimana memilih presiden atau presiden yang mereka calonkan ini bisa berdampak positif pada peningkatan suara partainya. Istilahnya efek ekor jas. Efek di mana dorongan terhadap presiden bisa menambah kekuatan atau suara partainya. Karena apa? Karena kan pemilu ini jalannya barengan antara kita memilih presiden dan kita memilih wakil-wakil kita di legislatif yang akan duduk di Senayan dan di lembaga-lembaga legislatif di daerah. Ketika pemilu jalannya barengan, maka mau tidak mau, cara pandangnya ini bukan cuma soal copras-capres, bukan cuma soal siapa yang dipilih atau yang didukung oleh partai-partai politik yang akan menjadi capresnya, tetapi apa dampaknya bagi partai politik itu. Bagi Demokrat, kalau AHY nggak maju sebagai wakilnya Anies, atau sebagai cawapres, Demokrat pasti beresiko tidak ada dampak elektoral bagi partainya. Problemnya, sampai saat ini baik Nasdem maupun PKS sebagai partner koalisinya Demokrat kan memandang AHY masih kayak anak kecil. AHY belum dipercaya atau nggak cocok lah mendampingi Anies untuk menjadi capres. AHY masih dianggap bocah. AHY masih dianggap masih ijo banget. Belum cocok untuk maju. Problem dong bagi Demokrat. Kalau seandainya AHY nggak maju, ya berarti dampak elektoralnya nggak akan signifikan buat partainya. Karena itu wajar-wajar saja apabila kemudian kemarin ketika Erlangga Hartarto itu ketemu sama SBY barangkali membicarakan hal-hal yang jauh lebih serius. Bukan cuma sekedar silaturahmi cipika-cipiki, lebaran, minal aidin, mohon maaf lahir dan batin, tetapi mungkin ngomong hal-hal yang lebih strategik.